Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, umat Yahudi atau umat Israel hidup dengan suatu tradisi yang mereka teruskan dari generasi ke generasi dengan sangat kuat. Pentakosta, kalau kita melihat arti aslinya, adalah perayaan panen 50 hari setelah Paskah. Tapi sekaligus oleh mereka, orang Yahudi, dirayakan sebagai peringatan akan turunnya 10 perintah Allah. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir bersama Musa dan terbentuk umat yang bersama-sama keluar dari Mesir dan hidup dengan landasan Taurat, yaitu 10 perintah Allah. Kalau kemudian Petrus dan teman-temannya pada hari yang sama itu berkumpul, karena Pentakosta memang merupakan hari besar, sehingga banyak diaspora orang Yahudi yang sudah hidup di luar Yerusalem itu datang ke Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Bahwa kemudian Pentakosta itu para murid kemudian menjadi jemaat yang begitu berani untuk dengan resmi memproklamirkan sebagai murid-murid Yesus dan mengakui Yesus yang bangkit sebagai juru selamat. Karena memang saat itu mereka merasakan bahwa Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus itu sungguh-sungguh memberikan suatu dorongan yang sangat kuat dan keinginan untuk meneruskan misi yang sudah dicetuskan oleh Yesus ketika dia naik surga dengan mengatakan, "Pergilah seluruh dunia, baptislah semua orang, dan aku akan menyertai engkau hingga akhir zaman." Dan kita tahu kenaikan dan Pentakosta hanya terpaut 10 hari. Dan nampaknya pesan itu menjadi dorongan yang kuat, ditambah lagi dengan Roh Kudus yang mereka rasakan sebagai suatu kekuatan yang tiba-tiba membuat mereka berani untuk bersaksi. Ya, Roh Kudus memang diterjemahkan dari kata parakletos ya. Parakletos diterjemahkan dalam Indonesia dengan roh penghiburan. Sebetulnya saya lebih cocok dengan roh yang menguatkan, roh yang mendorong ya. Itu seperti amplifier yang memberikan kekuatan itu. Dan dengan memproklamirkan diri sebagai saksi Yesus pada waktu itu, maka mereka membentuk jemaat perdana, jemaat Kristen, sebagaimana ketika 10 perintah Allah itu dicanangkan oleh Musa, terbentuk umat Israel yang keluar bersama-sama dari Mesir. Sehingga dengan begitu maka untuk umat Yahudi, mereka melihat semacam hubungan antara 10 perintah Allah yang diberikan di Gunung Sinai membentuk umat Israel, dan sekarang Pentakosta itu juga membentuk umat yang baru, yaitu jemaat perdana Kristen. Dan memang kalau kita bisa bicara mengenai glosolalia, artinya bahasa yang diungkapkan oleh para rasul di hadapan banyak orang, dan orang dari, ya katakanlah pada waktu itu mewakili seluruh dunia, Pamfilia, kemudian Turki, itu bisa menangkap apa yang mereka katakan. Nampaknya kata-kata yang mereka ungkapkan itu adalah ajakan keramah tamahan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan peristiwa bangkitnya itu menjadi saat di mana Yesus memperkenalkan diri sebagai
penebus dan mengajak semua umat untuk mau diselamatkan. Apakah kemudian yang terjadi itu semacam sesuatu yang fenomenal atau sesuatu yang glamor? Di dalam kitab suci hanya digambarkan bahwa mereka tiba-tiba mendapatkan kekuatan untuk keluar dari tempat mereka berdoa, sehingga Lukas itu menggambarkan Roh Kudus dengan lidah-lidah api. Karena dia tidak menemukan suatu simbol yang mau menunjukkan bahwa ada semacam unsur yang membakar mereka itu untuk berani keluar dari tempat mereka berdoa, dan kemudian mereka mewartakan mengenai Yesus yang bangkit. Dan dengan begitu sebenarnya, kalau kita setiap kali merayakan Pentakosta dengan perayaan Ekaristi, mungkin juga dengan acara-acara yang lain, sebenarnya maksud dari gereja adalah bahwa Pentakosta adalah roh yang senantiasa membaharui kehidupan gereja. Sebagaimana jemaat yang pertama yang dipimpin oleh Musa diperbaharui dengan 10 perintah Allah. Kemudian jemaat berikutnya di bawah pimpinan Petrus dan teman-temannya itu diperbaharui dengan semangat kebangkitan Yesus dan membentuk jemaat yang baru. Maka sebenarnya Pentakosta tidak harus kita rayakan hanya setiap tahun. Tetapi gereja yang berjalan, gereja yang hidup, adalah gereja yang setiap hari itu memperbaharui diri. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian hafal dengan selalu yang dikatakan oleh para Romo, Ecclesia Semper Reformanda. Artinya gereja itu sejauh dia selalu memperbaharui diri. Lalu apa yang harus kita petik dari pesan Pentakosta? Saudara-saudara sekalian, gereja sekarang berjalan dalam suatu era yang di satu pihak bisa menjadi bumerang bagi gereja dengan medsos, tapi juga bisa menjadi berkat manakala alat komunikasi itu dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Artinya, di tangan manusia tergantunglah kemajuan zaman. Kalau di dalam Konsili Vatikan kedua pada tahun 63 itu, Konsili Vatikan itu menerbitkan satu ensiklik, namanya adalah Intermerifica, yang kira-kira terjemahannya adalah di antara kemajuan dunia, maka yang sangat menakjubkan adalah perkembangan dunia komunikasi. Dan sekarang kita hidup dengan dunia komunikasi yang begitu terbuka dan begitu gampang untuk diketahui oleh orang banyak. Di lain pihak juga kita harus melihat bahwa dunia komunikasi itu mendorong kita untuk menyesuaikan diri bagaimana mewartakan kabar gembira. Di lain pihak juga kita harus tahu bahwa sebagaimana bangsa Israel itu begitu rajin untuk meneruskan tradisi dari generasi ke generasi, maka sudah selayaknya kalau kita sebagai umat Kristiani yang berkeluarga itu juga meneruskan tradisi yang sudah kita terima dari Tuhan. Tidak hanya mengikuti perayaan Ekaristi, tetapi juga devosi-devosi, kemudian kebiasaan-kebiasaan untuk berpantang dan puasa pada hari Jumat, kemudian penghormatan kepada sakramen-sakramen. Itu hal-hal yang dari satu pihak itu meneruskan tradisi yang sudah ditanamkan oleh jemaat perdana, tapi juga sekaligus diungkapkan dengan cara yang baru sesuai dengan kemajuan zaman hingga saat ini. Maka kebutuhan untuk selalu mau belajar dan kebutuhan untuk selalu mau mempertahankan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kita, baik di dalam keluarga, di dalam gereja, juga haruslah menjadi saat di mana kita mewartakan atau menanamkan semangat Pentakosta bagi generasi kita
selanjutnya. Memang tantangan itu selalu ada, sebagaimana juga tantangan yang terjadi pada seluruh perjalanan gereja. Tapi marilah kita melihat tantangan itu bukan sebagai suatu yang harus kita takuti, tetapi tantangan itu justru mendorong kita untuk selalu memperbaharui wajah gereja. Dengan begitu, maka hidup kita adalah hidup yang berpentakosta setiap saat. Amin.